Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sukacita buat setiap kita semua. Pagi hari ini saya bersyukur masih dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur saudara, sekalipun sampai hari ini masalah kita masih ada gitu ya kan, pergumulan kita masih banyak, badai hidup juga masih datang dalam kehidupan kita, tapi kita percaya karena ada janji Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Sama ada janji Tuhan bahwa apapun yang kita hadapi, masalah, pencobaan, badai hidup tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena itu biarlah bagian kita tetap terus pegang janji Tuhan, bagian kita tetap terus berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah hidup jauh dari firman-Nya. Karena ingat, Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program Bible and Coffee ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang, sehingga apa yang memberkati kita juga boleh turut diberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan imannya ya kan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena setiap hari Tuhan tuntun kami, setiap hari Tuhan sertai kami, setiap hari Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur, dan biarlah hari ini sebelum kami mengambil waktu untuk melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membuka hati dan pikiran kami akan firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kira-kira kalau ditanya dalam kehidupan kita sukacitanya dan kegembiraan kita itu apa sih? Apa sumber sukacita kita? Apa sumber kegembiraan kita? Karena kalau ditanya pemazmur, sumber sukacita dan kegembiraannya adalah pribadi Allah. Wah, itu kan dahsyat saudara. Ya, kita lihat dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Pemazmur bilang begini, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Saudara, pemazmur bilang Tuhan Allah adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Kalau kita punya kegembiraan dan sukacita kita adalah Allah, itu gak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun saudara. Ya, karena Tuhan tidak pernah bisa direbut dari hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sumber sukacita kita, ketika kita menjadikan Tuhan sumber kegembiraan kita, maka apapun bisa diambil dari hidup kita, apapun bisa kita hadapi, apapun bisa kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita, tapi tidak bisa menghilangkan sukacita dan kegembiraan kita. Kenapa? Karena sumber sukacita kita dan kegembiraan kita adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu sebabnya hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, yuk kita melatih diri kita yuk, bahwa apa sih kira-kira yang menjadi sumber sukacita kita? Apa sih yang menjadi sumber kegembiraan kita? Kalau sumber sukacita kita, sumber kegembiraan kita adalah harta benda kita, sumber sukacita, sumber kegembiraan kita adalah keberhasilan kita, sumber sukacita, sumber kegembiraan kita adalah apa yang bisa kita lihat, saya pastikan kau akan bisa kehilangan sukacita dan kegembiraan. Kenapa? Karena itu bisa hilang. Harta bendamu bisa hilang, kedudukan jabatanmu bisa hilang. Sehingga segala sesuatu kalau kita taruh sukacita kita taruh kegembiraan kita kepada sesuatu yang fana, itu bisa hilang, dan itu berbahaya kalau sampai hilang saudara. Makanya hari ini kita diingatkan, kenapa sih pemazmur kok bisa ya menjadikan Allah itu sumber sukacitanya, menjadikan Allah itu sumber kegembiraan. Sederhana, karena pemazmur tahu betul hidupnya berasal dari Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berasal dari Allah. Segala sesuatu boleh habis dari hidup saya, tetapi asal Allah tidak
pernah keluar dari hidup saya, itu cukup. Makanya dalam Mazmur 73 ayat 26 pemazmur bilang begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan cukup buat kita, saudara. Ya, Tuhan cukup buat kita. Itu sebabnya yuk latih diri kita, yuk jangan berpusat kepada sesuatu yang gampang sekali hilang, gampang sekali habis, gampang sekali lenyap dari hidup kita. Jangan. Karena kalau kita melandasi sukacita dan kegembiraan kita kepada sesuatu yang fana, ketika itu hilang, ketika itu habis, ketika itu lenyap, hilang juga, habis juga, lenyap juga sukacita dan kegembiraan kita. Mari latihlah diri kita untuk selalu menjadikan Allah satu-satunya sukacita kita, menjadikan Allah satu-satunya sumber kegembiraan kita. Karena dari Allah datang pertolongan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Allah. Kita dipelihara oleh kasih setia dan pembelaan Allah nyata dalam hidup kita. Kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Bahkan ada jaminan sampai masa tuamu aku tetap dia, aku mau menggendong kamu terus. Itu cukup bagi kita, bukan? Sehingga ketika segala sesuatu meninggalkan kita, setiap orang pergi meninggalkan kita, segala sesuatu diambil daripada kita, yang penting Allah tetap ada dalam kehidupan kita, itu cukup buat kita. Saya ajak setiap kita umat Tuhan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, yuk taruhlah sumber kegembiraanmu, taruhlah sumber sukacitamu kepada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Orang akan meninggalkan kita ketika kita habis, saudara. Ketika kita tidak lagi memiliki apa-apa. Ya, orang bisa saja meninggalkan kita. Orang bisa saja mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menempatkan Tuhan sebagai pribadi satu-satunya yang menjadi sumber sukacita kita, sumber kegembiraan kita. Sehingga gak gampang kita digoyang dengan keadaan apapun. Gak gampang kita menjadi kecewa dengan situasi apapun. Karena Tuhan cukup buat kita. Yesus cukup bagi kita. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa Tuhan Engkau satu-satunya sumber kegembiraan kami, sumber sukacita kami. Kami tidak boleh meletakkan dasar sukacita, sumber sukacita dan sumber kegembiraan kami kepada sesuatu yang fana. Sesuatu yang bisa saja lenyap, bisa saja hilang dari hidup kami. Tapi biarlah kami meletakkan sukacita kami meletakkan kegembiraan kami hanya kepada Allah saja. Yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, bahkan tidak pernah diambil oleh siapapun. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biar kami diteguhkan, kami dikuatkan. Sehingga situasi apapun, keadaan apapun ya Tuhan, tidak bisa mencuri sukacita dan kegembiraan kami dari Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini kehilangan damai sejahtera-Mu, kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan oleh karena satu dan lain hal, biarlah hari ini kami diteguhkan dalam nama Yesus. Dan kami menjadikan Yesus Kristus Tuhan satu-satunya sumber sukacita kami yang menyelamatkan kami. Menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya sumber kegembiraan kami yang selalu membawa damai dan sukacita atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit bahkan dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sebab oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan yang adalah sumber sukacita dan kegembiraan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadikan Tuhan sumber sukacita kita, saudara. Jadikan Tuhan sumber kegembiraan kita. Maka engkau tidak akan mudah digoncangkan oleh situasi dan keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita.